Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Muslim Business Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara kita keluar dari jeratan pinjaman online. Jadi kenapa video ini dibuat? Jadi banyak sekali ya aduan informasi. Kemudian kita baca berita-berita banyak sekali yang terjerat pinjaman online sampai bunuh diri ya. Itu naudzubillah min zalik. Tragis sekali ya. Jadi banyak sekali juga orang yang menjual aset-aset berharganya karena terjerat pinjaman online. Baik, sebelum saya lanjutkan ke video berikutnya, jadi saran saya jika ini bermanfaat, mohon di subscribe, di komen, dan di like, dan tekan tombol lonceng untuk kemudian kita akan juga bisa melihat video-video lainnya yang bermanfaat lainnya ya. Baik, saya lanjutkan. Jeratan pinjaman online ya, terutama pinjaman online ilegal. Jadi banyak sekali pinjol-pinjol ilegal yang tidak ada izin dari OJK atau dalam komunitas pinjaman online yang legal ya, yang diawasi oleh OJK. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana pinjaman online ini memang orang-orang sangat tertarik dengan pinjaman online karena memang cepat prosesnya, hanya dengan modal KTP dalam waktu hanya berapa menit saja sudah bisa ditransfer. Namun mereka tidak memikirkan seberapa besar bunganya dan dendanya yang tentunya akan berlipat-lipat menjadi lebih besar dari pokoknya ya. Nah, ini yang mereka tidak pikirkan. Jadi mereka terjerat dengan pinjaman online karena memang cepat keluar. Nah, biasanya sih memang sih ada terkait pinjaman yang darurat sekali ya. Atau memang ada juga yang memang teriming-imingi dengan yang langsung cair cepat ya, atau mungkin karena memang ingin membeli suatu barang dengan cara instan. Nah, ini yang perlu kita harus hati-hati ya. Banyak kasus sekali sampai orang bunuh diri ya. Jangan sampai seperti itu, sehingga kita harus menghindarinya. Kalau bisa jangan berhutang melalui pinjaman online, apalagi pinjaman online ilegal. Nah, ini ada beberapa tips. Ini ada beberapa ciri-ciri ya pinjaman online ilegal. Yang pertama, pinjaman online ilegal ini sangat sering melakukan penawaran pinjaman melalui pesan singkat dengan mengirimkan spamming SMS ya. Yang biasanya dia nggak beriklan, tapi dia melalui broadcast SMS ya, nyepam di handphone kita melalui SMS ya. Kemudian biaya potongan guna mendapatkan pinjaman tergolong sangat tingginya. Biaya potongnya tinggi nih, bisa sampai 30%. Misalnya pinjam 1 juta dipotong jadi 300.000, dipotongnya 300.000 ya. Sangat besar sekali ya, belum bunganya. Kemudian bunga yang juga sangat tinggi ya, sekitaran 1-5% per harinya ya. Per hari, bayangin per hari. Kalau bank kan 1%, 2% itu per bulan ya. Kalau ini 1% sampai 5% per hari ya. Kemudian jangka waktu untuk melakukan pelunasan sangatlah singkat dan terkadang tidak sesuai dengan sepakatan. Kemudian pinjaman online ilegal kan selalu meminta beberapa akses untuk memperoleh data pribadi. Nah, akses ini yang bisa mempermalukan diri kita sendiri ya. Jadi akses kerabat, saudara, tetangga, rekan kerja, semua yang ada di akses itu otomatis akan terhubung di sistemnya dia ya, sehingga mereka akan menghubungi dengan cara ketika kita melakukan terjadi penunggakan ya. Kemudian pinjaman ilegal akan sering melakukan penagihan yang cenderung mengintimidasi. Nah, ini bisa debt collectornya galak-galak, cenderung meneror. Banyak yang terjadi, akhirnya terpaksa dia menjual barang-barang berharganya seperti motor, rumah, mobil ya, bahkan mobil yang hanya tadinya mungkin pinjamannya 5 juta bisa jadi 50 juta, 100 juta, yang akhirnya justru tambah terjerat ya. Atau mungkin jadi setelah pinjol yang satu, dia minjem online lagi yang lain untuk menutupi. Jadi gali lubang tutup lubang ya. Kayak lagu Rhoma Irama, gali lubang tutup lubang. Nah, ini yang terjadi di kalangan kita ya.
Nah, pinjaman online ini ilegal ini tidak memiliki layanan pengaduan dan kantor yang jelas ya. Jadi kalau bisa kita harus hati-hati ya. Nah, ini ada kredit pintar ini ciri-ciri yang dirangkum oleh website kredit pintar. Kemudian ada 6 cara ya, 6 langkah dalam keluar dari pinjaman online ilegal ya, yang sudah terlanjur kita pinjam ya melalui pinjaman online ilegal. Yang pertama, segera melunasinya ya. Kalau bisa lunasin dan bukti pelunasannya harus kita simpan ya, jangan sampai ketika mereka nagih kita tidak punya buktinya ya. Nah, paling kita harus bayar. Nah, itu buktinya apa saja, misal screenshot bukti pengiriman rekening, transferan, pembayaran ya. Kemudian kalau bisa minta dari mereka bukti pembayaran yang resmi dari mereka. Kemudian lakukan restrukturisasi bunga pinjaman, bisa menjadi salah satu cara untuk meringankan penerima utang. Caranya dengan mencoba untuk mengajukan pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, dan bila mungkin menghapuskan denda. Nah, kita harus negosiasi ya, jadi kalau memang dia bukan pinjol ilegal dia harus negosiasi. Jadi hutang itu bukan pidana ya, jadi kadang-kadang mereka takuti dengan hukum pidana dengan melaporkan. Kita justru harus berani melawan, jadi bukan pidana ya hutang itu ya. Kalau kita punya niat baik, kita ajukan restrukturisasi atau perpanjangan jangka waktu atau penghapusan denda atau bayar pokoknya saja ya. Kalau kita mampu bayar pokoknya saja, kita lawan ya. Kalau misal kita berani, mereka juga akan gentar juga. Nah, hindari pinjaman baru, jadi jangan sampai kita minjam pinjol yang ini kemudian untuk membayar dengan pinjol yang lain. Nah, itu akan memperparah ya. Kemudian blokir nomor penagih. Nah, ini nggak apa-apa nih, karena ilegal kita blokir saja kalau dia sering teror. Penagih-penagih hutang ini yang sangat mengganggu ya. Kemudian beritahu semua kontak. Jadi kalau perlu yang kontak-kontak yang kemungkinan dihubungi, jadi kalau kamu diteror, sampaikan kontak-kontak yang diteror, yang dihubungi oleh penagih-penagih ya, melalui kontak-kontak rekan kita ya. Jadi kita jelaskan bahwa ini adalah teror dari pinjaman online. Kemudian laporkan pinjol ilegal ya. Jadi kita harus melaporkan ke pihak yang berwajib ya, karena kalau mereka akan takut akhirnya. Kita laporkan saja. Jadi intinya kalau kita memang sudah bayar dan jumlah pokoknya, mendingan sudah, kalau perlu kita blokir penagihnya. Jadi kita laporkan saja. Jadi kalau kita sudah ada punya bukti bahwa kita sudah membayar pokok, bahkan mungkin kalau misalnya ada bunganya, kita sudah bayar bunganya ya. Kalau dendanya tinggi jangan kita bayar, mendingan kita negosiasi untuk bayar pokoknya saja. Nah, jadi isi pinjaman ilegal ini kita banyak sekali kerugian uang tunai, bunga tinggi ya. Kemudian kita merasa teror sampai ada orang yang bunuh diri ya. Jadi sebaiknya kita hati-hati dalam meminjam uang ya. Jadi bukan hanya pinjaman online ilegal. Jadi kita harus memperhatikan kebutuhan kita. Jadi mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau bisa jangan pinjam ya, jangan berhutang, karena sungguh kalau sudah terjerat akan terus terjerat dan akan susah untuk keluarnya ya. Nah, itu pesan dari saya. Baik, terima kasih atas perhatian, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua untuk tetap bagaimana kita mengeluarkan dana itu dengan sesuai kebutuhannya. Kalau perlu pinjam dengan kerabat ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua ya. Baik, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jika ini bermanfaat, subscribe, like, dan komen di YouTube saya ini. Mudah-mudahan bisa juga share ke beberapa orang yang memerlukan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.